Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres 2024. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hotman Paris meragukan sertifikasi dan kualitas saksi ahli digital forensik Yudi Prayudi. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Dan sebagai pembuka iNewsroom hari ini kami memiliki informasi terkait tim hukum Prabowo Gibran Hotman Paris meragukan sertifikasi dan kualitas saksi ahli digital forensik Yudi Prayudi. Yudi Prayudi menegaskan ia memiliki kompetensi yang layak dan pengalaman S3 digital forensik. Dalam praktek sampai Mahkamah Agung, agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat, diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya. Pada waktu itu ada 2 ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah, apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu, kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan, sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari si rekap tersebut. Terima kasih. Baik, dari hakim. Satu lagi dari terkait. Cukup, silakan Pak Yudi dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih. Mungkin dari yang terakhir ya, Pak Hotman. Celebrate itu nama alat, Pak, untuk kepentingan mobile forensik. Jadi istilah di celebrate itu tidak tepat itu ya. Beberapa pertanyaan mungkin yang coba saya cermati. Pertama kepada penanya dari KPU. Jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai ya. Nah, kami mencoba untuk melakukan query, melakukan pengecekan ya. Memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan berjenjang. Jadi dalam di dalam prinsip kami karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme, seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi ya. Dan kalau berkaitan dengan kompetensi, alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi, dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Terima kasih. Yusro Iza Mahendra dan Hotman Paris protes terkait kredibilitas saksi yang dihadirkan oleh tim Amin. Namun protes ini justru ditanggapi dingin oleh Ketua MK Soehartoyo. Yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon. Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah, itu, Pak Hotman. bukan wewenang saya.
Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, jadi sudah. bukan hanya mohon izin berdasarkan majelis kan, omon-omon. mohon izin majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran mendesak saksi yang didatangkan paslon Anies Mohaimin untuk mengungkap sosok oknum polisi yang mengintimidasi memilih nomor urut 2. Namun hal itu justru dinilai mengintimidasi saksi untuk dipaksa mengikuti permintaan kuasa hukum Prabowo Gibran. Ingin menanyakan kepada saksi Ahmad Husseiri dari Sampang. Dikatakan ada oknum polisi yang mengatakan kalau pingin aman 02 harus menang. Tadi majelis hakim menanyakan oknum polisi itu siapa, tapi yang bersangkutan merahasiakan. Ini kan namanya sidang di MK, semua terbuka dan dibuka untuk umum. Kita supaya jangan timbul fitnah, kita harus mengungkap siapa itu sehingga bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Ini permasalahannya. Kalau kita membungkus, kita mencari kebenaran di sini. Selalu digaungkan oleh kuasa hukum paslon 01 adalah kebenaran, kejujuran, keadilan. Tapi kalau dibungkus, mana bisa terbukti kebenaran dan kejujuran itu? Itu pertama. Akhirnya menimbulkan fitnah. Yang pertama Majelis ini Hakim, pertanyaannya Majelis Hakim. Iya, saya mau tanya. Ini mengintimidasi saksi ini. Saya bukan mengintimidasi saksi. Jelas sangat mengintimidasi saksi. Sebentar, sudah. Tadi memang pertanyaan itu didalami oleh hakim, tapi yang bersangkutan tidak mau menjawab karena berkaitan dengan keamanan, keselamatan beliau. Nah, oleh karena itu hakim tadi juga melanjutkan dengan bahwa kalau begitu nanti kesaksian Bapak tidak bulat. Bapak perhatikan tidak tadi? Betul, saya itu satu kesatuan yang akan dinilai oleh hakim. Betul hakim yang Bapak mulia. kan mau bertanya, tanya yang lain. Baik, saya akan tanya Itu yang lain. selesai. Baik, saya ingin tanya yang lain. Apakah saudara saksi melihat langsung bahwa kertas atau surat suara yang dibawa ke dalam kamar itu dicoblos? Dan coblos nomor berapa? Saya kira itu. Siap, terima kasih. Saya melihat langsung dan saya memotong langsung di dalam kamar itu. Sebelum dibawa ke kamar, 3 orang itu dikerahkan tadi penjelasan saya oleh oknum ASN. 3 orang itu membawa surat-suara yang sangat banyak dibawa ke dalam kamar. Setelah itu saya langsung beberapa menit saya ke kamar itu dan saya eker-ekeran saling dorong untuk membuka pintu itu sama yang mengarahkan itu. Akhirnya saya bisa buka pintu dan saya memoto dengan kamera saya. Mungkin itu jawaban saya. Kalau Bapak melihat langsung, yang ditusuk itu di nomor berapa? Tidak terlihat foto. Tidak terlihat. Bapak lihat ya, kalau di gambar foto tidak bisa tampak mencoblos nomor berapa kalau tadi. Kalau di gambar tidak Pak, tapi Bapak lihat. Waktu perjalanan saya mau masuk TPS itu karena di situ kan jalan kampung. Sepeda mobil saya ada di luar jalan kampung, di situ ada oknum juga 2 orang itu saling tanya, kamu nyoblos berapa tadi? Banyak saya sampai capek. Nomor berapa yang dicoblos? Nomor 2. Bilangnya seperti itu, Pak. Pengakuan di luar. Ya. Bukan ketika nyoblos Bapak saksikan. Itu kan yang terjadi itu bukan hanya 3 orang, Pak. Tapi sebelum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Mencoblosnya nomor berapa, Pak? Kalau Bapak tadi katakan Bapak mendengar. Pertama Bapak katakan Bapak melihat. Kami keberatan yang mulia. Pertanyaannya dengan dialogis tidak seperti yang ditanyakan oleh. Tinggal satu sebenarnya. Iya. Pak, melalui saya saja Pak, melalui hakim Pak. Silakan. Terima kasih. Bapak terakhir tanya apa? Saya kira itu saja yang mulia. Bapak tahu tidak yang dicoblos nomor berapa? Terakhir yang ditanya tadi. Tahu Pak. Di dalam kamar itu dicoblos pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya. Ya. Yang tengah. Iya.
Tapi di kamera itu tidak jelas, Pak. Itu. Di kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya. yang tengah yang dicoblos. Ya. Ya sudah. Dan pemirsa, salah satu saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum Anies Mohaimin mengungkap ada tekanan dari oknum polisi kepada warga untuk memilih paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sementara itu peristiwa itu terjadi di Kecamatan Kedungdung dan Kecamatan Robatal di Sampang, Jawa Timur. Dan perlu diketahui lagi, Pak, beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi. Di situ bilang bahwa kalau ingin aman 02 harus menang. Siapa yang ngomong begitu? Oknum polisi, Pak. Dan yang Polisi mana ini? daerah Sampang, Pak. Polsek Sampang atau Polres? Yang jelas itu oknum polisi, Pak, yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu apakah polisi polsek atau polisi polres, saya juga kurang paham. Apa yang dia lakukan? Bilang gini, Pak, kalau ingin aman 02 harus menang. Namanya tahu Bapak? Tidak bisa saya menyebutkan, Pak, mohon maaf. Saya khawatir jiwa saya akan terancam. Jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya. Saya sendiri ke sini ini, Pak, karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang mulia ini, Pak. Baik, tapi keutuhan keterangan Bapak menjadi agak tidak bulat kalau memberikan keterangan. Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa menyebutkan namanya, Pak. Ada lagi mau sampaikan? Selain di kecamatan pengungsian, Pak, saya banyak teman-teman juga relawan di sana. Ada beberapa kecamatan, bukan beberapa kecamatan, hampir semua kecamatan itu banyak pemberitahuan itu yang tidak diberikan kepada warga. Sementara itu, usai sidang, tim hukum Timnas Anies Mohaimin menyatakan dalam sidang sejumlah bukti menunjukkan masifnya kecurangan dalam pemilu 2024. Tidak hanya pengerahan bantuan sosial dalam sidang, kecurangan juga melibatkan aparat negara. Jadi dalam sejarah Pilpres, penyelenggara pemerintahan itu diundang, belum pernah. Ever in the history of the law enforcement in Indonesia, dalam konteks election of the president, dipanggil dan mahkamah memutuskan untuk memeriksa sendiri. Tadi poinnya, jadi nanti kami tidak akan bertanya, tidak bisa bertanya karena mahkamah yang akan. Itu sebabnya tadi mengatakan mahkamah telah menghidupkan harapan. Itu bagian pertama. Bagian kedua, coba cek. Dalam sejarah Pilpres, yang namanya Bawaslu itu jarang sekali diminta klarifikasi konfirmasinya atas berbagai pernyataan yang menyatakan ada begitu banyak pelanggaran terjadi. Belum pernah tuh. Sekarang diminta. Karena kalau saya memahami sebagai juris, saya memahami bahwa mahkamah ingin sungguh-sungguh memeriksa every single evidence. Terutama itu yang keluar dari Bawaslu. Karena Bawaslu itu adalah pengawas pemilu. Rilisnya itu menjelaskan ada ribuan masalah. Dan ribuan masalah itu mengkonfirmasi prinsip-prinsip dan azas-azas pemilu tidak sungguh-sungguh terjadi dengan sangat optimal. Itu poin yang kedua yang paling menarik. Poin yang ketiga yang juga sangat menarik, tadi teman-teman lihat mengenai teknologi informasi pun oleh hakim yang mulia Hakim Eni, Profesor Eni, itu juga mulai dipersoalkan. Selama ini yang namanya teknologi informasi KPU, itu seolah-olah KPU itu tidak pernah atau kebal terhadap audit forensik terhadap sistemnya dia. Makanya kemudian Profesor Eni dengan sangat cerdas mengatakan apa sih bedanya situng dan sirekap. Bedanya gede banget. Terus kesamaannya apa? Sama-sama bagian dari sistem kecurangan. Ini versi saya, bukan Profesor Eni. Jadi itu sebabnya Profesor Eni mencoba mengklarifikasi, mengkonfirmasi sistem itu. Dan ini juga lagi-lagi pada saat 2019 itu tidak pernah dianggap teknologi informasi itu. Teman-teman, kenapa yang mesti diomongin? Sirekap itu sebenarnya satu sistem yang dipakai.
Namun tim kuasa hukum Prabowo Gibran menilai kesaksian hari ini tidak kuat, bahkan saksi yang dihadirkan kurang bisa meyakinkan. Persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri, katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak, katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi, ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak. Tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan. Bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya tidak datang, kami tidak capek lagi mencari. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan memanggil Menteri Presiden Joko Widodo dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Mereka adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Mahkamah Konstitusi bakal memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Selain keempat menteri tersebut, Mahkamah akan turut memanggil pihak Dewan Kehormatan Pemilu atau DKPP pada sidang lanjutan Jumat 5 April 2024. Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tim pembela Anies Mohaimin mengapresiasi keputusan para hakim MK untuk meminta keterangan dari 4 menteri serta DKPP. Mahkamah telah menghidupkan optimisme untuk memastikan bahwa demokrasi ini memang harus ditegakkan dan memotong mata rantai kecurangan yang hadir, menyerbu, dan mempersoalkan kejujuran dan keadilan. Selain itu, Ketua MK menegaskan pemanggilan 4 menteri serta pihak DKPP sebagai saksi tidak berkaitan dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon. Dalam hal ini, tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Untuk membahas terkait MK yang akan memanggil 4 menteri, kami telah terhubung dengan mantan Hakim MK 2003-2008 Marwarar Siahaan dan pengamat politik Ujang Komarudin. Dan kami juga sudah berupaya menghubungi tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin yang nanti akan bergabung dalam dialog ini. Saya ke Pak Marwarar terlebih dahulu. Pak, 4 menteri ini sebenarnya diajukan oleh pemohon. Namun Hakim MK mengatakan kami tidak mengabulkan permintaan pemohon, tapi memang dibutuhkan untuk menggali keterangan dari keempat menteri itu. Berarti nanti yang boleh bertanya kepada para menteri ini hanya hakim-hakim saja ya Pak Marwarar ya. Pernah terjadi tidak sih Pak sebelumnya dalam sengketa pemilu baik itu di Indonesia maupun di luar negeri? Ya, saya kira pertama dulu tentang pemanggilan ini tidak merupakan suatu keputusan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon, katanya itu adalah untuk menempatkan Mahkamah Konstitusi itu betul-betul berada di dalam koridor independensi agar boleh dilihat nanti keputusannya benar-benar suatu keputusan yang tidak memihak. Sehingga setiap kesan bahwa keputusan MK pemenuhan terhadap permohonan harus dihindari memang. Tetapi tidak bisa disangkal bahwa trigger mekanisme atau mekanisme yang memicu ini tentu adalah permohonan yang diajukan oleh paslon 1 dan 3. Oleh karena itu, meskipun bisa dilepaskan dalam rangka mendudukkan, menegaskan independensi dan imparsialitas MK, maka tidak relevan sekali untuk melihat apakah itu dilepaskan dari permohonan atau tidak. Tetapi keputusan kita benar-benar adalah suatu keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan dan interpretasi mereka tentang bagaimana menafsir atau melihat keluhan klaim yang telah dilakukan oleh para pihak pemohon 1 dan 3 tentang kecurangan di dalam pemilu. Karena memang data yang ada ini tentang apa yang diklaim itu berada di dalam penguasaan pasangan calon 1 dan 3, tetapi ada di dalam penguasaan pemerintah yang secara spesifik tentu di kementerian yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itu, untuk benar-benar bisa atau dapat mampu membawa satu keputusan yang berdasarkan data fakta, maka MK sudah benar menurut saya mengambil keputusan seperti ini, memanggil mereka yang menguasai data untuk bisa menjelaskan di depan MK, untuk kalau bisa misalnya tidak benar menepis tudingan bahwa pemilu curang, tetapi kalau benar dia akan mendukung semua pembuktian yang dibutuhkan untuk dalil-dalil permohonan itu. Demikian saya melihatnya. Baik, saya ke Pak Ujang. Pak Ujang, tadi dari tim hukum pasangan calon nomor 2 menekankan berkali-kali bahwa ini bukan permohonan pemohon yang dikabulkan, tapi memang hakim merasa perlu untuk memanggil 4 menteri ini. Anda melihatnya impactnya secara war of nerves atau perang urat syaraf dalam sidang MK ini bagaimana? Ya tentu kita cari-cari solusi saja ya. Artinya baik MK melakukan secara independen ataupun ada dorongan dari kubu 01 dan 03, tetapi kita lihat sisi baiknya. Artinya sisi baiknya adalah MK lebih terbuka, lebih independen, lebih profesional gitu, ingin menjaga kembali marwahnya yang sempat rusak. Oleh karena itu ya ini menjadi titik balik bagi MK untuk membuktikan diri bahwa selama persidangan sengketa pemilu ini, khususnya sengketa pilpres ini, ya betul-betul keputusannya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Selama ini kan ada dugaan-dugaan, kecurigaan gitu ya dari publik, dari masyarakat, ya mana mungkin menteri dipanggil, lalu harus misalkan ada izin Jokowi dan lain sebagainya. Tetapi ini kita melihat ada sesuatu yang bagus, yang positif ya, apa yang dilakukan oleh hakim-hakim MK untuk bisa mendengarkan kesaksian dari para menteri tersebut. Karena bagaimanapun kita ini sedang mencari kebenaran, sedang mencari keadilan. Soal nanti karena memang tadi pada saat pertanyaan yang diajukan oleh tim hukum dari pasangan calon nomor 2 terhadap saksi-saksi yang dibawa oleh tim hukum pasangan dari nomor urut 1 itu berusaha menjatuhkan kredibilitas saksi-saksi. Kalau menteri kan tidak mungkin seperti itu kan?
Ya tentu kalau saya sih melihatnya begini ya, saksi harus dijaga kredibilitasnya siapapun gitu ya, baik dari kalangan menteri maupun siapapun. Karena kalau kita bicara soal persidangan harus saling menghormati satu sama lain, baik saksi, hakim, pemohon, termohon harus menjaga betul gitu jiwa rohnya masing-masing itu. Oleh karena itu saya melihat apapun itu, mau serangan psikologis, mau saling menjaga marwah masing-masing, tetapi yang harus kita baca adalah bagaimana sebenarnya ada langkah maju dari MK itu untuk tadi meminta keterangan para menteri. Soal nanti apakah ada dugaan kecurangan, kita tidak tahu. Kita akan melihat apakah ada atau tidak, di pembuktiannya ada di persidangan yang sedang berjalan ini, begitu. Baik, saya kembali ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, sejauh ini dalam sidang sengketa pemilu di belahan dunia manapun pernah tidak terjadi hal seperti ini, menteri sampai dipanggil untuk bersaksi? Saya kira banyak sekali, terutama kalau kita lihat jurisdiksi konstitusi itu yang melaksanakan peradilan konstitusi yang meliputi keputusannya nanti akan mengikat secara umum kepada seluruh rakyat, maka dalam melihat kepentingan umum dalam persoalan konstitusi demikian, dia boleh membuat keputusan-keputusan yang mungkin menyimpang sedikit dari apa yang disebutkan oleh kuasa dari pasangan nomor 2, bahwa prinsip yang ada sebenarnya di dalam persidangan yang dikenal sejak zaman dahulu kala, bahwa siapa yang mendalilkan dia akan menggugat. Itu adalah karakteristik perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, tetapi peradilan konstitusi adalah menyangkut kepentingan seluruh rakyat, meskipun trigger mekanisme itu dipicu oleh katakanlah pasangan calon itu, kalau di dalam judicial review oleh kan, tapi putusan MK itu kalau begitu diputuskan dia mengikat seluruh bangsa, seluruh warga negara, dan yang disebutkan erga omnes. Oleh karena itu tidak relevan sebenarnya membandingkan yang disebutkan oleh kuasa dari pasangan calon nomor 2 bahwa ada kaitannya untuk memanggil menteri. Tidak. Kepentingan umum mengharuskan siapa yang memegang data, dia yang boleh digeser oleh MK untuk meminta data-data sebagai pendukung ini. Pasti pasangan calon tidak mampu melakukan itu. Baik. Begitu tanggapan saya. Baik, Pak Marwarar, Pak Ujang sudah bergabung juga bersama kami, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam, Pak Ali Mohtar Ngabalin. Apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujang. Hubung. Ya. Baik. Terima kasih. Saya langsung bertanya, Pak Ali sudah terima mungkin surat izin bahwa akan memanggil 4 menteri? Belum. Kami sampai tadi jam 4:30 di kantor staf presiden, bahkan di sekretariat negara juga belum dengar. Mungkin nanti besok kayaknya. Ya. Baik, sejauh ini apakah akan mengizinkan ke-4 menteri ini pasti melalui presiden ya untuk izin ke-4 menteri ini? Pasti ya. Untuk kepentingan persidangan saya kira iya, tetapi tinggal nanti menteri-menteri mana yang datang, kemudian apa substansinya, dan apa yang dihadirkan dalam dan posisi sebagai apa dalam persidangan, itu yang menjadi penting sehingga nanti bisa ditahu. Sebab berarti daftar pertanyaan dari hakim mesti dikirim dulu ke KSP, Pak Ali? Kenapa? Daftar pertanyaan apakah mesti dikirim dulu ke KSP dari hakim? Tidak kan? Ya, artinya kan begini, ketika para menteri itu dipanggil tentu ada substansi yang disampaikan oleh mahkamah kan? Dan publik pasti tahu bahwa yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi itu adalah sengketa pemilu. Ya, pemilihan presiden. Nanti pertanyaan paling utama yang harus ditahu oleh publik dan masyarakat itu apa substansi dari menghadirkan menteri sebagai saksi dalam persidangan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Itu paling penting. Baik, saya ke Pak Ujang. Pak Ujang masih bergabung?
Ya. Oke, baik. Pak Ujang, kalau misalnya menghadirkan tadi Pak Ali mengatakan bahwa ini sebenarnya substansi dalam menghadirkan menteri di sidang gugatan pemilu. Kalau Anda melihatnya hal ini apakah berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat mungkin terhadap Mahkamah Konstitusi? Ya, ini kan MK ingin membuktikan keseriusannya ya dalam konteks menangani perkara secara transparan gitu. Secara independen dan secara profesional, dan itu penting karena bagaimanapun ketika yang lalu-lalu gitu wibawa MK itu turun, maka ya harus dinaikkan karena soal legitimasi. Ini soal legitimasi pemilu, itu kuncinya salah satunya ada di MK, maka membawa angin ya katakanlah angin perubahan dalam konteks MK menjaga marwahnya menjadi penting. Jadi ini akan berdampak positif ketika bisa menghadirkan menteri lalu meminta keterangan menteri. Nanti soal jawaban dari menteri seperti apa, ini adalah langkah yang bagus, yang berdampak positif bagi MK itu sendiri. Yang kedua, saya melihat dampak yang bagus bagi pemerintah. Karena pemerintah dianggap terbuka juga untuk mengizinkan menterinya. Berarti harus diizinkan keempatnya datang ya Pak Ali ya? Bersamaan atau tidak? Tentu itu menjadi kewenangan Presiden, dan dari tadi saya ingin mengatakan begini, salah satu fungsi terpenting dari dialog kita malam ini adalah mengedukasi rakyat terhadap posisi Mahkamah Konstitusi dengan perkara yang sedang disidangkan. Karena orang tahu bahwa urusannya dengan Mahkamah Konstitusi itu adalah urusan tentang sengketa pemilu. Saya hari tadi masih diwawancarai juga oleh beberapa teman wartawan karena dalam persidangan sengketa pemilu itu orang masih membicarakan tentang bansos dalam persidangan. Apa urusannya pemilu dengan pemerintah, apa urusannya dengan bansos dalam persidangan. Itu yang menurut saya rakyat Indonesia juga harus tahu supaya kita tidak boleh memberikan kesan jangan sampai rakyat tidak mengerti. Rakyat mengerti loh. Bali berarti bisa disimpulkan bahwa pemanggilan 4 menteri ini terkait bansos kan ya? Iya. Terus kenapa urusan sengketa pemilu bicara tentang bansos di Mahkamah Konstitusi? Ini memalukan. Baik, saya kembali ke Pak Marwar. Pak Marwar, tadi Bang Ali mengatakan bahwa substansi menteri harus tahu atau lapor ke KSP bahwa substansinya apa. Berarti bolehkah? Ya, Presiden mesti tahu itu. Baik, Presiden mesti tahu. Berarti Hakim MK mesti mengirim daftar pertanyaan layaknya kami wartawan kalau ingin mewawancarai menteri. Saya kira tidaklah dari substansi permohonan itu. Kalau kita lihat dalil-dalilnya bahwa Presiden didalilkan cawe-cawe dan menggunakan satu sistem bansos itu sebagai bagian daripada suatu proses pemenangan pasangan calon yang oleh Presiden dipihaki, yang menunjukkan beliau tidak netral. Itu merupakan hal yang langsung memiliki hubungan kausal dengan hasil pemilu. Apakah dia memenuhi standar konstitusi sebagai suatu pemilihan umum yang jujur dan adil? Dan inilah yang harus dikawal oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau dia menemukan apa bukti itu dari keterangan daripada menteri dan data itu cukup signifikan, misalnya kalau saya bandingkan dengan permohonan pasangan calon nomor 3 menggunakan sistem bansos itu untuk bagian dari kampanye memihaki pasangan calon nomor 2 dan juga menggunakan kalau dikatakan di situ struktur termasuk struktur Menteri Keuangan dan Kementerian Sosial itu apakah digunakan juga untuk memenuhi apa yang dikatakan bansos itu di luar apa yang ditentukan dalam undang-undang. Tentu saja itu bagian yang penting di dalam konteks mengawal konstitusi dalam arti pemilu harus jujur dan adil dan memenuhi nilai konstitusi yang diperankan oleh Mahkamah Konstitusi sekarang. Saya kira cukup relevan dan itulah bagian daripada penyelenggaraan pemilu yang banyak didalilkan oleh paslon nomor 2 dan kuasanya tidak ada kaitan sama sekali. Menurut saya ya kita lihat saja apakah memang ada hubungan kausal. Kalau kita lihat faktor jumlah kemiskinan dan
jumlah tingkat pendidikan, maka dua hal ini merupakan satu pengaruh yang bisa berkait langsung. Kalau tadi kita lihat aksi daripada paslon nomor 1 mengatakan di luar negeri tidak ada pengaruh bansos itu dan berlangsung jujur dan adil pemilu. Nisa. Iya, Bang Ali boleh tahan dulu, kita harus break dulu. Nanti setelah break saya langsung tanyakan ke Pak Ali, kembali ke Pak Ali Muhtar Ngabalin. Kami akan kembali usai jeda, tetap di iNewsroom. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya lanjut ke Pak Ali. Pak Ali tadi mengutip tadi sedikit Pak Marwara, kalau dilihat dari tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, memang bansos itu ternyata mau tidak mau bisa dibilang mempengaruhi pemilih. Silakan langsung jawabannya Pak Ali. Dari awal saya bilang bahwa Mahkamah Konstitusi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan tugas dan wewenangnya. Satu di antaranya adalah menyangkut dengan sengketa pemilu. Kemudian menyangkut dengan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga dengan kewenangan antara kelembagaan. Dalam posisi inilah yang saya bilang, Bapak Marwara pasti tahu bahwa di seluruh dunia ketika Mahkamah Konstitusi itu menjadi sebuah institusi yang independen, keputusannya adalah final and binding. Kemudian ada sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, orang bicara tentang bansos dan menteri-menterinya diundang menjadi saksi. Memalukan. Itu persidangan memalukan. Itu yang saya bilang dari awal. Baik, apa urusannya dengan bansos dengan orang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi? Ampun. Baik Pak Marwara, jangan bikin sejarah buruk bagi Mahkamah Konstitusi. Jadi sama sekali itu tidak untuk memperbaiki citra Mahkamah Konstitusi. Tapi it's okay. Saya ingin katakan bahwa dalam posisi seperti inilah, baik para menteri maupun presiden sekalipun. Makanya kemarin Profesor Otto itu bilang, kalau Pak Menterinya dipanggil, presidennya dipanggil jadi saksi, kira-kira boleh nggak itu dipanggil Ibu Mega juga jadi saksi nanti atau memberikan pandangan di Mahkamah Konstitusi? Pak Marwara, jadi silakan. mari kita fair bicara supaya jangan kita memberikan kesan yang membodohi publik dalam wawancara malam ini. Baik, Pak Marwara, silakan. Ya, apakah saya harus respon? Menurut saya kita nggak usah berdebat tentang ini, Pak Ngabalin. Karena memang di dalam menegakkan konstitusi tidak bisa kita batasi bahwa menteri dikatakan tidak punya kaitan dengan pemilu. Kalau pemilu yang jujur dan adil itu nampak ada indikator-indikator yang ternyata di dalam penggunaan apa yang dikatakan bantuan-bantuan untuk mempengaruhi pemilih, sehingga apa yang dikatakan bahwa pemilihan itu bebas, yaitu para pemilih dibebaskan dari pengaruh, tekanan maupun pemberian, maka jangan kita mengecilkan arti bahwa itu merupakan peranan yang sangat relevan dengan keabsahan daripada pemilu dan hasilnya, proses maupun hasilnya. Barangkali jangan dilihat bahwa menteri tidak boleh kita panggil di dalam kaitan seperti ini. Kalau ada kaitan kewenangan yang di dalam dalil, ini kan kita ikuti dalil pemohon bahwa kekuasaan telah dipergunakan untuk memihaki pasangan calon tertentu dan bahkan digunakan kekuatan bantuan sosial itu yang sebenarnya di masa lalu di dalam COVID justru lebih kecil masa COVID dari masa sekarang. Itu kan dalil-dalil yang dikemukakan oleh hakim konstitusi. Oke, Pak Ali. Bagaimana Nisa? Iya. Pemohon tetap. Silakan, Pak Ali, langsung dijawab. Iya, abangku Pak Marwar dan Pak Ujang dan pemirsa, semua orang tahu di Republik ini bahwa undang-undang menjelaskan bahwa penyelenggara pemilu itu ada lembaga independen, namanya KPU. Nanti kalau urusannya dengan pemerintah, kemudian diundang menjadi saksi, juga is okay, tidak mengapa. Tapi saya ingin mengatakan sidangnya juga, tidak jadi memalukan kan, Pak Ali?
Biasa Kenapa? saja sebenarnya. Tidak jadi memalukan sidangnya. Sebenarnya memanggil menteri itu justru untuk memperjelas benar atau tidak. Iya. Kalau diundang menterinya untuk menjelaskan tentang bansos dalam perkara sengketa pemilu itu, kira-kira logikanya apa itu? Perspektif apa dipakai itu? Perspektif hukum, politik, ekonomi, atau pemerintahan? Sama sekali tidak ada perspektifnya. Saya berkepentingan itu hanya untuk mengabarkan kepada rakyat Indonesia bahwa jangan sampai Mahkamah Konstitusi ini menggunakan pola dan sistem ini juga kemudian memberikan informasi yang tidak benar kepada publik Indonesia. Itu perkaranya, karena pemilu itu tidak ada urusannya dengan pemerintah. Baik. Dilaksanakan oleh KPU, oleh lembaga independen, lembaga negara. Baik. Itulah sebabnya itu Presiden juga tidak boleh cawe-cawe. Nah, Pak Ali. Presiden mengatakan dia cawe-cawe. Baik, kita lihat seperti apa. Tidak boleh dicampur-campurkan. Ya, kalau Presiden cawe-cawe maka semua di mahkamah itu harus menunjukkan fakta datanya semuanya. Baik. Bukan urusan bansosnya kemudian dibilang menjadi cawe-cawe Pak Ali, Pak Marwarar. 02. Pak Ali, Pak Marwarar, sayang sekali waktunya terbatas. Kita lihat nanti hari Jumat apakah keempat menteri yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi akan datang dan menyatakan kesaksiannya. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Marwarar telah bergabung bersama kami di iNewsroom.